Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita ada di pekan yang baru, di hari kerja yang baru. Pagi hari ini kita bersama-sama menyatukan hati dalam Efata menyentuh hati. Marilah kita menyerahkan kehidupan kita dan aktivitas kita sepanjang hari dan pekan ini dalam tuntunan Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa yang baik, kami ucap syukur di pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan semangat yang baru, dengan tubuh yang segar, dengan keberadaan kami. Kami ingin mengawali seluruh rangkaian aktivitas kegiatan kami dalam terang kasih Tuhan dengan bimbingan firman-Mu. Kiranya ya Bapa, tuntunlah kami agar kami diberikan kemampuan untuk memahami maksud dari firman-Mu serta melakukannya di tengah kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saudara sekalian, bahkan juga anak-anak yang Tuhan kasihi, semoga pekan yang baru ini kita melangkah dengan penuh semangat karena firman Tuhan menjadi terang dalam kehidupan kita. Bagian firman Tuhan yang kita akan hayati yaitu dari 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. 2 Tawarik pasal 16 ayat 1 sampai dengan 6, demikian tertulis. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Maesa Raja Israel hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Raja Asa, Raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini kukirim emas dan perak kepadamu. Marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kalah Iyon dan Abel-Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Maesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama, ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Bapak, Ibu, dan saudara yang Tuhan kasihi, apa yang mau kita maknai atas bagian firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini? Kisah yang ditulis dalam bagian yang kita baca itu terkait tentang bagaimana Raja Asa. Raja Asa ini adalah Raja Israel yang dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin umat kepunyaannya. Di tengah kondisi sulit, di tengah situasi bangsa Israel yang sulit pada saat itu, ia tidak datang kepada Tuhan. Ia tidak meminta pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan di tengah persoalan hidup yang dihadapi. Tetapi yang dia lakukan adalah mengandalkan manusia. Siapa manusia itu? Yaitu Baesa. Dia adalah Raja Aram. Ben-Hadad yang juga awalnya bergabung dengan Baesa, kemudian berbalik menjadi musuh Baesa. Atas permintaan Asa, maka Ben-Hadad
menyerang dan menaklukkan kota-kota penting di Israel Utara. Persoalannya adalah bahwa manusia cenderung untuk ingin mencari jalan pintas, ingin mencari penyelesaian atas permasalahannya dengan jalur yang cepat. Nah, kalau itu kondisinya di jalan, ya Bapak Ibu, kita lewat jalan tol, ya itu memang peruntukannya supaya bagi orang pengguna jalan yang ingin lebih cepat mencapai tujuan. Karena kesibukan, karena pertimbangan-pertimbangan yang tentunya lebih kepada pertimbangan manusia. Tapi dalam konteks ini, bangsa Israel itu kan adalah bangsa pilihan Allah, umat kepunyaan Allah. Allah lah yang mengatur segala sesuatunya. Oleh karena itu yang harus dilakukan oleh Raja Asa adalah bukan berkompromi dengan manusia, dalam hal ini raja-raja lain, yang tidak pada mestinya dia harus mengutamakan itu. Tetapi yang harus dilakukan oleh Raja Asa adalah meminta pertolongan Tuhan, meminta supaya bagaimana Tuhan menolongnya, membimbingnya supaya permasalahan bisa diatasi dengan baik, karena solusi yang tepat itu pasti ada di tangan dan kuasa Tuhan. Nah, pagi hari ini pembelajaran iman yang kita peroleh lewat firman Tuhan adalah agar kita sebagai anak-anak Tuhan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal di kehidupan kita. Karena tidak ada hal yang sekecil apapun mungkin bagi kita, pemikiran kita, oh saya bisa selesaikan. Ya, tentu Tuhan bekerja dalam diri setiap manusia. Tetapi tidak berarti bahwa semua itu boleh terjadi karena kita kuat, karena kita mampu, karena kita hebat. Tapi karena ada kuasa Tuhan. Nah, inilah pembelajaran kita dapatkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa apapun permasalahan, pergumulan hidup yang kita alami, jangan kita lupakan Tuhan atas segala kondisi itu. Seperti apa yang kemudian terjadi, bahwa Raja Asa lebih mementingkan, lebih mendahulukan pertolongan manusia, yaitu dia meminta tolong kepada Ben-Hadad. Ia dengan cara merayu Ben-Hadad memberi emas dan perak dari bait Allah yang diambil oleh Raja Asa dan juga dari istana Raja Asa. Raja Asa melupakan Allah dan mengandalkan kekuatan duniawi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, pengajaran firman Tuhan kepada kita semua di pagi hari ini, apapun pergumulan kita, apakah terkait kondisi kesehatan kita yang mungkin sedang bermasalah, kita ingin cepat sembuh. Itu pasti, setiap manusia pasti tidak ingin sakit berlama-lama. Tetapi dalam usaha yang kita tempuh supaya cepat sembuh, juga jangan kita menghalalkan segala cara. Pengobatan-pengobatan yang menurut orang, oh ada orang pintar di sana, ada orang pintar di sini. Kemudian kita tanpa mempercayakan jalan kita itu kepada Tuhan, kita cari ke sana, kita cari ke sini. Yang ada kadang-kadang justru bukan tambah sembuh, tapi tambah sakit ya Bapak Ibu. Begitupun juga di dalam kehidupan rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha. Kadangkala kita terjebak dengan rayuan-rayuan dunia yang menggoda supaya kita bisa cepat bebas dari pergumulan dan persoalan. Kemudian kita tempuh jalan pintas, tapi kita tidak meminta hikmat Tuhan, sehingga justru jalan pintas itu justru membawa kita kepada jalan berliku, jalan yang panjang yang kadang-kadang kita tidak tahu sampai di mana ujungnya. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita semua supaya kita selalu mengandalkan Tuhan, selalu menyerahkan kepada Tuhan, dan segala apapun persoalan pergumulan kita, jangan lupakan Tuhan karena Dialah satu-satunya jalan keluar yang terbaik dan tepat
atas segala persoalan hidup kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekalian, kita jalani hidup kita dengan terus mengandalkan Tuhan karena Dialah pedoman dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah, firman-Mu meneguhkan kami bahwa Engkaulah satu-satunya penolong kami, tiada yang lain. Biarlah ya Bapa, lewat firman-Mu yang kami baca dan hayati pagi hari ini, menuntun dan membimbing kami dalam menjalani kehidupan kami yang di dalamnya kami alami pergumulan, tantangan iman, tapi Engkau kukuhkan kami lewat firman-Mu bahwa Engkaulah jalan keluar atas segala permasalahan hidup yang kami alami. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, bahkan sanak keluarga kami dimanapun, dalam campur tangan Tuhan. Biarlah dalam penyertaan-Mu kami bahagia, tentram, dan sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.